Pulau Nauru yang terletak di Pasifik Tengah, pertama kali dihuni oleh penduduk asli yang berasal dari etnis Polinesia dan Mikronesia. Mereka diperkirakan tiba di pulau tersebut sekitar 3.000 tahun yang lalu. Penduduk asli Nauru membentuk komunitas yang terorganisir dengan sistem adat dan tradisi unik. Mereka hidup dari pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya lokal seperti pohon kelapa. Masyarakat awal Nauru hidup dalam kesatuan keluarga dan suku. Mereka berbicara dalam bahasa Nauruan, yang merupakan bahasa Austronesia. Selain itu, mereka menciptakan sistem sosial yang mencerminkan hubungan erat dengan alam, terutama melalui teknik menangkap ikan dengan jebakan di laguna. Kontak pertama dengan dunia luar baru terjadi pada abad ke-18 ketika pelaut Eropa bernama John Fearn menemukan pulau tersebut. Namun, sebelum itu, masyarakat asli Nauru telah memiliki kebudayaan yang mandiri dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Pada awal abad ke-20, keberadaan deposit fosfat yang melimpah di Nauru pertama kali diidentifikasi oleh seorang ahli geologi Inggris pada tahun 1900. Penemuan ini mengubah nasib Nauru. Fosfat, yang terbentuk dari kotoran burung selama ribuan tahun, menjadi komoditas yang sangat berharga sebagai pupuk pertanian. Pada awalnya, tambang dikelola oleh perusahaan asing seperti Pacific Phosphate Company. Setelah Perang Dunia I, tambang dikelola oleh British Phosphate Commissioners, atau disingkat BPC. Kerjasama ini dimiliki oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Selama beberapa dekade, fosfat dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut, sementara sebagian kecil keuntungan diberikan kepada penduduk asli. Penambangan fosfat di Nauru dilakukan melalui metode yang relatif sederhana tetapi sangat merusak. Perusahaan melakukan ekstraksi permukaan yang biasa dikenal dengan surface mining. Fosfat ini diekstraksi langsung dari permukaan tanah. Lapisan tanah subur dikeruk untuk mengakses lapisan fosfat. Dalam pengolahannya, fosfat mentah dihancurkan, dicuci, dan dikeringkan sebelum diekspor. Proses ini menggunakan banyak air dan menyebabkan erosi tanah. Setelah proses selesai, fosfat diangkut ke pelabuhan kecil di Nauru dan dimuat ke kapal-kapal ekspor. Tujuan ekspor ke negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan beberapa negara di Asia untuk dijadikan pupuk. Setelah merdeka pada tahun 1968, Nauru mengambil alih pengelolaan tambang fosfat melalui perusahaan negara, Nauru Phosphate Corporation. Pendapatan dari fosfat menjadikan Nauru salah satu negara terkaya di dunia pada tahun 1970-an dan 1980-an, dengan pendapatan per kapita sangat tinggi. Pada puncaknya, fosfat menyumbang hampir seluruh pendapatan negara. Pemerintah menggunakan kekayaan tersebut untuk memberikan fasilitas kepada warganya, seperti pendidikan gratis, perawatan kesehatan yang gratis, dan tunjangan sosial yang besar. Bahkan, beberapa warga tidak perlu bekerja karena mereka menerima uang dari keuntungan tambang fosfat. Nauru juga mendirikan Nauru Phosphate Royalties Trust atau disingkat NPRT, yang mengelola kekayaan negara melalui investasi di luar negeri, termasuk properti di Australia, hotel-hotel, dan maskapai penerbangan dengan nama Nauru Airlines. Dalam penambangannya, kekayaan alam ini tidak dikelola dengan bijak. Ekstraksi fosfat dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keberlanjutan. Akibatnya, pada tahun 1990-an, cadangan fosfat hampir habis dan ekonomi Nauru runtuh. Pulau ini juga mengalami kerusakan lingkungan yang parah, dengan sekitar 80% daratannya tidak bisa dihuni atau digunakan. Setelah cadangan fosfat utama habis pada akhir tahun 1990-an, Nauru mencoba mengeksploitasi fosfat lapis kedua, tetapi hasilnya jauh lebih sedikit. Dalam upaya diversifikasi ekonomi, Nauru sempat mencari sumber pendapatan lain melalui peran sebagai pusat penahanan migran. Surga pajak,
dan menjual paspor internasional yang ternyata tidak cukup untuk menggantikan pendapatan dari fosfat, dan ini juga menimbulkan kontroversi internasional. Korupsi dan pengelolaan dana yang tidak transparan pun semakin memperburuk situasi yang terjadi. Hingga akhirnya, membuat Nauru jatuh dari puncak kejayaannya ke kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Kini, negara ini berjuang untuk memulihkan lingkungannya dan mencari solusi ekonomi jangka panjang. Saat ini, Nauru menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal kesehatan, masyarakat Nauru berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama karena gaya hidup tidak sehat yang menjadi dampak dari kemakmuran masa lalu. Sekitar 61% dari populasi orang dewasa mengalami obesitas. Gaya hidup masyarakat berubah drastis sejak era kekayaan fosfat. Konsumsi makanan lokal seperti ikan dan kelapa digantikan oleh makanan impor yang tidak sehat, seperti makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman bersoda. Selain itu, masalah malnutrisi akibat sering mengkonsumsi makanan olahan, dan kesehatan mental karena pengangguran dan ketidakpastian ekonomi juga menjadi masalah yang serius di Nauru. Dalam perekonomiannya, Nauru sangat bergantung pada bantuan internasional, terutama dari Australia. Salah satu sumber pendapatan utama adalah program Pusat Penahanan Migran Australia di Nauru, yang telah menuai kontroversi karena pelanggaran hak asasi manusia. Upaya memperoleh pendapatan dari sektor lain telah dilakukan, tetapi sulit karena keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur. Ditambah, kerusakan lingkungan ada di mana-mana. Daerah ini menjadi tandus, tidak bisa dihuni, dan sulit direhabilitasi. Hingga terjadilah krisis air bersih. Nauru sangat bergantung pada air hujan dan fasilitas desalinasi. Tetapi distribusi air seringkali tidak mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Meskipun ada upaya perbaikan, perjalanan Nauru untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan masih panjang dan membutuhkan dukungan dari komunitas internasional.